Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab nubuatan Daniel. Kita telah sampai di pasal 6. Di episode sebelumnya, kita membahas persekongkolan yang direncanakan oleh musuh untuk membalas dendam pada Daniel yang tidak bersalah dan ketidakmampuan raja untuk menyelamatkan Daniel karena undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat diubah lagi oleh raja. Apa yang akan terjadi pada Daniel? Inilah yang akan kita ketahui di episode hari ini. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan memulai episode hari ini sebentar lagi, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Terima kasih. Kita mengakhiri episode sebelumnya dengan gambaran ketidakmampuan raja, atau izinkan saya memanggilnya seorang yang didewakan, yang mereka jadikan dewa. Benar. Ketidakmampuannya untuk menyelamatkan telah terbukti. Dia berkata mulai dari ayat yang ke-16, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya, dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Saudara Yosef, kata-kata ini memberitahu kita bahwa setelah raja ini terbukti tidak mampu, dia melakukan apa yang mereka inginkan. Batu disegel. Apa yang Anda lihat? Pertama, saya melihat bahwa ada jebakan yang dibuat untuk Raja Darius dan dia secara naif jatuh ke dalamnya karena kesombongan yang mereka puaskan dengan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi dewa selama 30 hari. Dia pasti berpikir bahwa menjadi dewa ada sesuatu yang hebat yang bahkan tidak pernah dia mimpikan. Tetapi itu adalah jebakan dan seperti yang kita lihat memang raja ini atau dewa ini tidak bisa memenuhi keinginan-keinginannya. Tapi pada faktanya saya melihat di balik semua itu sebuah gambaran tentang kisah besar dari Tuhan Yesus Kristus terhadap siapa dakwaan-dakwaan telah dibuat dan dituduhkan karena iri hati. Yang darinya Pilatus berusaha dengan susah payah untuk menyelamatkannya, tetapi Pilatus gagal. Namun Allah membangkitkan dia karena dia benar-benar saleh dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Sesungguhnya sama seperti Daniel tidak bersalah, Kristus yang adalah gambaran sejati dari kisah ini, mereka tidak menemukan kesalahan dalam dirinya. Bahwa tidak ada alasan untuk dia mati yang ditemukan dalam dirinya. Benar. Sama seperti ketidakmampuan raja, ada di sini, ada juga ketidakmampuan dari Pilatus untuk menyelamatkan Kristus. Benar. Saudara Yosef, Raja Darius berkata kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, ia akan melepaskan engkau. Namun ayat 17 berkata, maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya. Mengingatkan pada kita apakah batu yang disegel ini, Saudara Yosef? Pertama saya mengatakan bahwa batu itu disegel dengan cincin stempel raja sendiri dengan stempel para pembesarnya. Menunjukkan bahwa baik raja maupun para pembesarnya tidak saling percaya, tak satu pun dari mereka mempercayai yang lain. Namun ini mengingatkan saya pada apa terjadi di salib Kristus ketika Kristus mati dan dikuburkan di kubur Yusuf dari Arimatea. Imam-imam kepala datang kepada Pilatus berkata, Tuan kami ingat ketika dia masih hidup, penipu itu berkata,
Setelah 3 hari aku akan bangkit. Oleh karena itu, perintahkan agar makam dibuat aman. Jangan sampai murid-muridnya datang pada malam hari dan mencurinya. Jadi penipuan terakhir akan lebih buruk dari yang pertama. Tetapi Pilatus bertindak secara profesional, atau izinkan saya berkata bahwa Allah yang mendominasi Pilatus, membuatnya memberitahu mereka sesuatu yang berbeda. Engkau memiliki penjaga, lakukan dengan caramu, buat seaman yang engkau tahu. Jika tidak, jika Pilatus yang memberitakan penjagaan kubur, imam-imam kepala yang jahat akan mengklaim bahwa Pilatus bersekongkol dengan para murid dan mereka mencuri mayatnya. Namun dengan cara ini terbukti Kristus bangkit dari kematian ketika para penjaga yang merupakan mata-mata mereka datang kepada mereka pagi-pagi sekali memberitahu mereka bahwa batu itu digulingkan dan malaikat duduk di atas batu itu. Dan kubur itu kosong, tidak ada tubuh Kristus. Kristus telah bangkit dari kematian. Jelas dari apa yang Anda katakan bahwa ada beberapa kesamaan antara insiden Daniel dan juga insiden penyalipan Kristus. Jadi mohon ceritakan kepada kami beberapa hal tentang kesamaan antara Daniel dan juga Kristus ini. Nah, setidaknya ada 10 kesamaan yang akan saya coba untuk bahas secara singkat. Pertama, mereka menyerahkannya karena iri. Ungkapan secara harafiah dikatakan dalam Matius 26. Pilatus tahu bahwa orang Yahudi menyerahkan Kristus karena iri hati. Kedua, mereka tidak menemukan kesalahan atau dosa di dalam Dia. Mereka mencoba menemukan kesalahan apapun di dalam Kristus agar mereka dapat menuduhnya sehingga mereka mengarang dusta. Tetapi bahkan saat kesaksian mereka tidak selaras. Ketiga, Alkitab berkata bahwa mereka tidak dapat menemukan tuduhan apapun terhadap Daniel kecuali mengenai hukum Allahnya. Dan yang mengejutkan, sementara Kristus digantung di kayu salib, mereka tidak dapat menemukan apapun untuk mengejeknya, kecuali bahwa dia percaya kepada Allah. Biarlah dia membebaskan dia, kepercayaannya kepada Allah menjadi bahan ejekan ketika dia berada di kayu salib. Keempat, ketika dia mengatakan bahwa Daniel berlutut sebanyak 3 kali, ini mengingat kita pada Taman Getsemani ketika Kristus sujud dan berdoa 3 kali. Kelima, Daniel bersyukur dan satu-satunya saat kita membaca bahwa Kristus menyanyikan sebuah himne adalah saat ia pergi ke Bukit Zaitun. Kelima, kita melihat Ini adalah ketika pergi ke Bukit Zaitun pada malam yang sama di mana dia dikhianati. ya benar sekali. Keenam, Raja Darius berusaha keras untuk membebaskan Daniel tetapi tidak bisa. Dan kita dapat melihat bahwa Pilatus berusaha berulang kali untuk menyalahkan Kristus tetapi tidak bisa. Ketujuh, ada gua dan batu yang disegel persis seperti Kristus dikuburkan di dalam kubur dan batu disegel. Kedelapan, Darius datang pagi-pagi sekali bertanya dengan suara yang sayu, Allahmu telah sanggupkah ia melepaskan engkau? Hal ini mengingatkan saya pada Maria yang datang pagi-pagi sekali dengan suara meratap mencari Kristus untuk membalsam dan membungkus dia. Dan mereka tidak tahu bahwa Kristus telah bangkit dari kematian. Kesembilan, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapakan aku. Tidak ada orang lain selain Daniel yang pernah masuk ke gua singa dan keluar tanpa cedera. Dan Kristus memasuki kubur dan keluar karena kesalehannya ia telah didengarkan. Hal terakhir, kita membaca bahwa Raja luar biasa senang. Dan ini mengingat kita bahwa dikatakan tentang semua murid dan semua orang saleh pada hari itu. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Betapa besarnya firman Allah yang hidup Ya, dan betapa hebatnya satu-satunya pribadi yang saleh, Tuhan Ya, Yesus Kristus. benar. Tapi akhir cerita itu indah, dia bangkit dari kematian. Mengapa kamu mencari yang hidup? Dan terorang mati. Karena dia adalah satu-satunya yang saleh. Benar. Saudara Yosef, kita akan saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Meskipun perintah itu dilaksanakan secara harafiah, Raja memiliki perasaan bahwa Allahnya Daniel yang ia sembah dengan tekun, seperti yang dikatakan Raja, akan campur tangan untuk menyelamatkan hambanya yang setia. Sungguh mengherankan bahwa Raja memerintahkan Daniel untuk melakukan hal seperti itu, yang mewakili ketidaktaatan langsung terhadap ketetapannya. Tetapi dia sepenuhnya yakin bahwa orang yang menaruh takut akan Allah melebihi ketakutan lainnya di bumi ini tidak akan malu oleh Allah. Perasaannya benar. Dan ini selalu terjadi meskipun campur tangan Allah dalam pengalaman iman ini, campur tangan Allah tidak selalu terbentuk langsung dan mukjizat. Seperti dalam pengalaman-pengalaman iman yang disebutkan di atas.
Ayat 18 berkata, lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Puasa seperti apa yang raja lakukan di sini? Puasa macam apa yang raja lakukan? Tentu saja ini bukan berpuasa dalam pengertian Alkitabiah yang kita tahu. Tetapi dia kehilangan nafsu makan. Karena dia tertipu sama seperti siapapun di antara kita yang menerima kabar sedih. Jadi dia tidak mau makan ketika Dia dia kehilangan pulang. nafsu makan. Ya, dia tidak berpuasa, tapi sebaliknya kehilangan nafsu makan. Jadi itu bukan doa dan puasa. Tidak, itu bukan. Alkitab berkata, Raja berpuasalah ia semalam-malam itu tidak menyuruh datang penghibur-penghibur. Ini juga merupakan kehilangan nafsu makan dan itu mengingat kita pada apa yang disebutkan dalam kitab Kisah Para Rasul. Pasal 27, dalam kitab Kisah Para Rasul 27, tidak ada orang percaya kecuali 2 orang. Rasul Paulus dan Aristarkus yang menemaninya. Sementara selebihnya dari 270 penumpang adalah penyembah berhala. Namun Rasul Paulus berkata kepada mereka dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 33, sudah 14 hari lamanya kaum mati saja menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Mereka hampir mati tengah laut. Tidak melihat matahari, bulan, ataupun bintang. Menunggu kematian kapan saja dan dalam situasi seperti itu tidak ada yang akan memiliki nafsu untuk makan. Jadi puasa raja di sini bukanlah puasa pengabdian tetapi puasa karena susah hati dan keputusasaan hidup. Saudara Yosef jelas bahwa malam ini adalah malam yang luar biasa. Kami ingin tahu rincian malam ini. Raja pergi ke istana dan menghabiskan malam dengan puasa dan tidurnya hilang darinya. Tapi bagaimana dengan dia yang ada di gua? Bagaimana malam ini untuk raja, untuk Daniel, dan juga untuk singa-singa yang bersama Daniel dalam gua? Tentu saja situasi Daniel adalah yang terbaik. Lebih baik dari singa-singa dan lebih baik dari raja sendiri. Seperti yang telah kita lihat, raja berusaha keras sampai matahari terbenam untuk membebaskan Daniel. Tetapi gagal, dewa yang gagal. Tetapi Daniel adalah orang yang saleh dan seorang hamba dari Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup ini dapat melakukan apapun yang tidak terbayangkan. Siapa yang bisa percaya bahwa meskipun gua itu penuh dengan singa, tapi tidak satu pun dari mereka yang bahkan mencoba menggigit Daniel. Selain itu, ketika mereka melemparkan Daniel ke gua ini, dia berusia sekitar 85 tahun atau bahkan lebih. Biasanya jika seorang seusia ini jatuh bahkan di kamar mandi, di rumah, dia akan terluka dengan serius. Namun Daniel dijatuhkan dari tempat yang tinggi ke gua tetapi dia tidak terluka. Beberapa orang membayangkan bahwa Allah mungkin telah memerintahkan singa-singa untuk berdiri dalam posisi tertentu sehingga Daniel akan jatuh Sebagai kasur. di atasnya, jadi singa akan melayani. Sebagai kasur empuk sehingga Daniel tidak kenapa-apa. Tidaklah aneh bahwa dia yang menutup mulut singa akan melakukan hal seperti itu. Beberapa orang membayangkan bahwa salah satu singa telah menjadi kasurnya dan yang lain seekor singa muda misalnya telah menjadi bantalnya. Imajinasi ini mengingatkan kita pada himne yang mengatakan Allah Daniel dan Benar. Allah Daud. Kita percaya bahwa dia masih ada. Dia menyelamatkan hamba-hambanya sesuai dengan janjinya dari pedang Goliat dan gua singa. Iya, raja pasti sangat tertekan karena dia merasa tidak mampu ketika dia gagal untuk membebaskan Dia Daniel. pasti sangat marah Iya. karena dia tertipu. Saya pikir singa-singa juga sangat kesal karena ada mangsa di hadapan mereka yang tidak bisa mereka makan. Mereka menerima perintah surgawi untuk tidak menyentuh Daniel. Satu-satunya yang damai malam itu adalah Daniel yang saleh. Saya ingin mengatakan sesuatu. Silakan. Tuhan telah memberikan upah bahkan kepada singa-singa yang Dengan perjamuan. mentaati perintahnya dengan perjamuan besar karena kamu tidak mangsa Daniel, aku akan membalasmu dengan sebuah perjamuan besar yang berisikan banyak Benar. orang. Itu adalah jamuan prasmanan bersih dan terbuka. Tentu saja maksud Anda itu musuh-musuh yang merencanakan persekongkolan melawan Daniel dilemparkan ke dalam gua singa bersama keluarga mereka. Saya akan membaca beberapa ayat, Saudara Yosef. Ayat 19. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga di hadapan tuanku ya raja.
Itu sebuah kejutan bagi raja untuk pergi dan mendapati Daniel masih hidup. Namun saya perlu komentar Anda tentang ternyata aku tak bersalah di hadapannya dan juga terhadap mereka. Dia peduli dengan pendapat Allah sejak awal. Daniel luar biasa dan juga Rasul Paulus yang berkata, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Sungguh indah bahwa orang percaya akan setia di hadapan Allah, tentu saja Allah melihat segalanya, dan juga setia di hadapan orang-orang sehingga mereka tidak akan menemukan kesalahan dalam dia. Seperti yang kami katakan, baik Rasul Paulus dan Daniel juga begitu. Suara raja yang sayu berarti bahwa dia sama sekali tidak percaya Sang bahwa raja. Allah akan menyelamatkannya. Seringkali Allah melakukan jauh berlimpah melebihi semua yang kita minta atau pikirkan. Bukan hanya orang ini, Darius, tetapi bahkan gereja ketika Petrus ditahan di penjara, doa terus-menerus dipanjatkan kepada Allah. Untuknya oleh gereja, dan Allah mengutus seorang malaikat untuk membawa Petrus keluar dari penjara seperti yang dilakukan di sini ketika Petrus keluar, dia pergi dan mengetuk pintu rumah Maria di Yerusalem. Tetapi orang-orang yang berdoa tidak percaya bahwa Petrus telah bebas dan berkata kepada Herode, engkau mengigau. Allah bertindak tidak hanya sesuai dengan iman kita, tetapi menurut kesetiaannya. Saudara Yosef, ada banyak persekongkolan terhadap Daniel hanya karena dia adalah orang yang suka berdoa dan terlihat sedang berdoa, meskipun dia sama sekali tidak bermusuhan dengan mereka. Dan selama berabad-abad musuh menyerang orang-orang kudus yang setia, orang-orang percaya yang adalah umat Allah karena mereka berdoa. Mereka menyerang mereka di dalam gereja-gereja, menghancurkan dan membakar gereja-gereja bersama orang-orang percaya di dalamnya, meskipun mereka tidak berusaha melawan. Mereka hanya berdoa. Apa yang Anda lihat dalam permusuhan yang terus-menerus terhadap umat Allah hanya karena umat Allah berdoa? Saya melihat dua hal. Pertama, Rasul Paulus berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita dianiaya. Artinya, hanya karena Anda ingin menjadi saleh dan takut akan Allah dan hidup dengan setia di hadapan Tuhan, dunia ini tidak akan pernah membiarkan Anda dan akan menganiaya Anda. Galatia 4:29 berkata, tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Misalnya Ismail menganiaya Ishak, demikian juga sekarang ini. Sebab mereka yang hidup menurut daging akan menganiaya siapapun yang menurut roh. Ini adalah prinsip dari awal sejarah sampai akhir sejarah. Tetapi tunggu sampai dia yang akan memperbaiki segala sesuatu datang. Yang akan membalas orang-orang yang beriman dan balas dengan kesalahan mereka yang mengganggumu. Lihat di sini. Penghakiman itu mengerikan atas para penduduk yang jahat itu. Itu benar-benar mengerikan. Mereka ingin Daniel dimakan oleh singa. Tetapi bukan Daniel yang dimakan oleh singa, tetapi mereka yang akan dimakan oleh singa. Ini mikiran saya pada ayat yang disebutkan dalam Mazmur 9 yang ingin saya bacakan kepada pemirsa. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-9 dia berkata, bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, ia menjalankan penghakiman, orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Mereka membuat lubang dan merekalah yang jatuh di dalamnya. Merekalah yang dimakan. Sebagai hasil campur tangan ilahi untuk menyelamatkan Daniel ini, musuh-musuh dimakan oleh singa-singa. Maka Darius menuliskan firman ini mulai dari ayatnya yang ke-25. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini, kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang dikuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Dan pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuatannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Saya butuh komentar tentang perintah kerajaan ini dan kesaksian tentang Allah. Perintah kerajaan ini menyatakan bahwa sepanjang sejarah zaman-zaman bangsa-bangsa non-Yahudi telah terjadi peniayaan seperti yang telah Anda katakan sebelumnya. Tapi Allah adalah Allah yang setia, dan kalau bukan karena kesetiaan Allah dan kuasanya, gereja tidak akan bisa bertahan sampai hari ini. Benar. Kristus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya.
Suatu bangsa yang dipermalukan di Babel dan di Persia. Kekuatan apa yang mereka miliki? Mereka tidak memiliki kuasa, namun Allah mereka memiliki kuasa. Hal yang sama berlaku untuk orang Kristen di masa kini. Saulus dari Tarsus berpikir bahwa melenyapkan mereka adalah tugas yang mudah, jadi dia memutuskan untuk melakukannya. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Inilah yang Tuhan katakan kepada siapapun yang ingin menanduk. Kamu tidak bisa menanduk batu, kamu akan tersakiti dan terluka. Dan batu itu tidak akan terluka. Benar. Kita akan menerima pertanyaan hadirin. Raja memerintahkan bangsa-bangsa di bawah kekuasaannya untuk gemetar dan takut di hadapan Allah Daniel. Apakah hubungan antara manusia dan Allah selalu terkait dengan rasa takut dan teror atau apakah jenis hubungan lain? Pertanyaan penting, silakan Saudara Ya Yosef. memang, kita harus membedakan antara dua hal yang kelihatannya satu dan hal yang sama. Tetapi tidak, perbedaannya sangat besar dan luas. Takut pada Tuhan dan hormat akan Tuhan. Takut pada Tuhan adalah sifat dari orang jahat dan budak. Dan kita tidak menerima roh perbudakan lagi untuk menjadi takut. Tetapi untuk menghormati Allah dan respek kepada Dia, ini merupakan awal dari hikmat. Takut akan Tuhan Benar. adalah permulaan pengetahuan atau hikmat. Jadi kita tidak takut kepada Dia, melainkan hormat kepada Inilah Dia. sikap anak-anaknya. Ya, sikap anak-anak adalah menghormati bapak mereka, persis seperti yang dikatakan si penjahat kepada rekannya. Tidakkah kau takut akan Allah? Dia tidak berkata, tidak, engkau takut. Juga tidak kepada Allah. Saya ingat sebuah himne yang ditulis oleh John Newton yang mengatakan, apakah kasih karunia yang mengajarkan hatiku untuk takut dan kasih karunia? Segala takutku lepas, jadi aku tidak memiliki ketakutan-ketakutan, melainkan hormat Benar. akan Tuhan. Jadi ibadah Kristen tidak melibatkan rasa takut kepada Allah, Itu benar. tetapi kita datang dengan berani ke tata Ya. kasih karunia sebagai anak-anak. Kita bukan sekedar budak di hadapan tuannya, melainkan anak-anak yang menyapa Bapa yang ada di surga. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Terima kasih Saudara Yosef, saya sangat menikmati belajar bersama Anda. Tuhan memberkati. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua. Dalam episode hari ini kita belajar bahwa ada beberapa kesamaan antara apa yang terjadi pada Daniel dan apa yang terjadi pada Kristus dalam kematian dan kebangkitan. Adakah seseorang yang bisa mengingatkan tentang mereka? Daniel diserahkan karena iri hati dan Kristus diserahkan karena iri hati. Mereka tidak dapat menemukan tuduhan apapun terhadap Daniel kecuali mengenai hukum Allahnya. Dan sementara Kristus digantung di kayu salib, mereka tidak dapat menemukan apapun untuk mengejeknya kecuali bahwa dia percaya kepada Allah. Daniel berdoa 3 kali dan mengucap syukur, dan Kristus berdoa 3 kali di taman dan memuji Allah dalam perjalanannya ke taman. Pilatus berusaha menyelamatkan Kristus dan juga di sini berusaha membebaskan Daniel. Daniel masuk ke dalam gua dan batunya disegel, dan Kristus masuk ke dalam kubur dan juga batunya disegel. Raja pergi menghampiri Daniel pagi-pagi sekali, dan Maria datang kepada Kristus pagi-pagi sekali. Daniel masuk ke dalam gua dan keluar tanpa cedera. Kristus pergi ke dalam kubur dan keluar tanpa cedera juga dengan kebangkitan dari kematian. Dengan kebangkitan dari kematian. Ya, Raja senang melihat Daniel di pagi hari dan murid-murid bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Benar, Saudara Yosef? Benar, luar biasa. Oke, Benar. terima kasih. Ketika Raja datang di pagi hari, dia berseru dengan suara sayu kepada Daniel, tetapi Daniel menjawabnya di ayat 22. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, juga terhadap Raja. Apa yang bisa kita pelajari dari jawaban Daniel di sini? Ada ayat yang indah yang diingatkan oleh saudara Yosef kepada kita. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ini sama dengan yang dikatakan Daniel. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Dia Tuanku, peduli ya dengan Raja, aku pertimbangan tidak Allah melakukan sebelum pertimbangan kejahatan. Raja. Oke. Benar. Kita belajar bahwa perintah kerajaan yang ditulis Darius setelah peristiwa ini memerintahkan orang untuk gemetar dan takut di hadapan Allah Daniel. Apa perbedaan antara takut akan Allah Daniel dan takut kepada Allah Daniel? Atau takut akan Tuhan dan takut kepada Tuhan? Takut kepada Tuhan adalah sifat orang jahat. Budak tetapi takut akan Tuhan adalah atribut orang percaya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Oke. Benar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Ya. memberkati.
Pemirsa terkasih, Allah Daniel dan Tuhan Daud sepanjang zaman berada di pihak umatnya. Bahkan jika ada bangsa yang menentang umatnya, atau bahkan jika ada hukum atau konstitusi atau raja dan penguasa yang menganiaya umat Tuhan, tetapi Tuhan ada di pihak mereka. Allah Daniel dan Tuhannya Daud ada di pihak mereka. Pemirsa terkasih, jika Anda berada di negara apapun di mana ada penganiayaan kepada Anda, anak-anak, ataupun keluarga Anda, dan mungkin ada pembunuhan dan pertumpahan darah, dikarenakan Anda memegang nama Kristus, saya memberitahu Anda bahwa Allah Daniel dan Tuhan Daud ada di sana bagi Anda. Dan sorga sedang mengawasi dan akan campur tangan pada waktu yang telah ditentukan. Perhatikan apa yang Rasul Paulus katakan untuk menyemangati orang-orang percaya di Tesalonika. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Tunggu hari ketika kesabaran Kristus akan berakhir. Pada saat itu dia akan menyelamatkan semua orang yang menderita dengan kemuliaan. Jangan pernah menyerah, tetapi percaya pada Tuhan yang dapat menyelamatkan Anda. Bahkan jika Anda mengizinkan lebih banyak penganiayaan, dia ada di situ. Tidak ada yang dapat mengubah kasih setia Tuhan kepada kita, pemirsa. Nikmati pengakuannya, yakinlah akan janjinya. Dan ingatlah bahwa Allah Daniel dan Tuhan Daud adalah untukmu, saya, dan semua orang percaya. Dan jika Tuhan ada untuk kita, dengan kita dan di pihak kita, siapakah lawan kita? Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.